Halo Beamers, pada episode Habits Part 2, Pak Garvin menjelaskan bahwa habits terbentuk salah satunya karena ada pemicunya. Nah, selain itu ternyata self-control juga punya pengaruh loh. Kita simak yuk. Gimana? Tadi omong-omong nih ya, Pak Garvin tadi sempat bilang nih, nanti kita bahas singgung sedikit nih mengenai kontrol diri. Apa nih Pak kaitannya nih Pak? Kayaknya itu penting banget tuh tadi. Oke. Nah, sekalian Pak, saya nitip pertanyaan. Yang setahu saya ya, Bapak kan orangnya cukup sehat tuh makannya Pak. Cukup konsisten, bener nggak misalnya? Iya. Kita lihat bawa bekal loh Pak Garvin. bawa bekal, masak sendiri. Wah, mungkin teman-teman yang follow Pak Garvin di Instagram bisa lihat kadang-kadang dia masak bumbu-bumbunya, dia kasih tunjuk. Nah, itu kan kok bisa konsisten Pak? Kan ribet Pak masak sendiri Pak. Oke. Buat satu orang lagi ya. Iya, benar. Lain kali kita catering lah Pak. Iya, benar juga. Gimana Pak? Oke, nah mulai yang pertama dulu ya tentang self control ya. Nah ini sebenarnya kesalahan orang yang mau bikin habit baru. Orang yang suka bikin habit baru suka berpikirnya gini, gue akan bisa kalau gue udah pengen. Jadi banyak orang suka bikin pembenaran gini, gue gagal karena gue belum kepengen aja. Kalau gue udah kepengen, gue pasti bisa. Ya. Dengan kata lain, ya dia sebenarnya overestimate self control dia. Nah masalahnya nih dalam bikin habit, peran self control tuh kecil dalam bikin habit. Tunggu Pak, overestimate maksudnya apa Pak? Coba dijelaskan. Dia berpikir bahwa self control dia itu kuat. Jadi kalau dia mau dia pasti berhasil. Cuma belum waktunya. Kayak tadi tuh saya ngomong kayak gitu itu juga contohnya. Ya kita itu suka berpikir kayak gitu. Ya. Nah, masalahnya kalau mau bikin habits, peran self control itu kecil. Karena habits itu dalam ranah bawah sadar. Sedangkan kalau self control itu sesuatu yang harus kita sadari. Kebayang nggak? Habit itu kan kita nggak bener-bener nyadar kan, kita bangun tidur gosok gigi udah nggak pakai nyadarin bener-bener prosesnya kan, ambil sikat gigi udah nggak kan tiba-tiba kelar. Nah sedangkan self control itu kan sesuatu yang harus kita sadari terus tuh ya, sebenarnya ranahnya beda. Ya. Dalam bikin habit itu bukan masalah self control, tapi kita mengondisikan lingkungan kita. Ya, mengondisikan lingkungan maksudnya apa nih? Kalau mau punya habit misalnya jogging, ya kita kondisiin punya sepatu jogging misalnya, punya celana jogging dan taruh itu di tempat yang memang terlihat di kita misalnya di jam 3:30 itu. Jadi mungkin ditaruh di sebelah TV. Ya, sehingga apa? Kita akan lebih mudah ingat gitu. Jangan ditaruh dalam gudang. Gitu. Jadi kita mengondisikan untuk ingat itu. Ya, jangan pikirnya ntar kalau 3:30 habis nonton TV nanti ke gudang ambil sepatu deh. Kemungkinan besar lupa kalau belum jadi habit. Ya, itu kan butuh self control kan, mesti inget kan. Ini jam 4 nih gitu. Nah, akan susah. Mendingan taruh di tempat yang kelihatan. Atau mau punya habit lebih sering minum air putih misalnya gitu ya. Bagi orang kerja kan kadang kita kerja lupa minum ya. Gitu. Kita mesti kondisikan gimana caranya agar kita rutin minum air. Misalnya cara simpelnya adalah misal beli botol minum yang kapasitas 2 liter misalnya, jadi langsung isi penuh, jadi kalau mau minum itu tinggal ambil, nggak usah harus jalan ke pantry, karena jalan ke pantry itu butuh self control effort. Nah, ya. Jadi kita bikin, kita harus justru bikin gimana kita nggak butuh terlalu banyak self control, ya karena itu ranahnya bawah sadar. Plus self control itu juga kalah sama pengondisian dari lingkungan sebenarnya. Contoh, ini ada riset ya, jadi yang bikin tuh risetnya tuh Anna Thorndike, jadi ini dilakukan di Massachusetts Hospital, rumah sakit di Massachusetts. Jadi ceritanya nih, direktur rumah sakitnya ya dapat laporan dari pengelola kantin. Masa pengunjung kantin lebih sering minum soft drink daripada minum air putih. Jadi pengelola kantinnya lapor, direktur rumah sakitnya nggak terima, ini kan rumah sakit, masa pada minumnya soft drink. Iseng banget ya itu ngadu-ngadu itu yang ngelola rumah sakit. Nah itu tujuannya apa itu? Saya nggak paham tuh, itu ngapain ya sampai ada report gitu ya. Nah terus direktur rumah sakitnya akhirnya berpikir, gimana caranya agar pengunjung kantin rumah sakit itu lebih banyak minum air daripada soft drink. Saya nggak tahu percobaan apa yang mereka lakukan hingga akhirnya satu percobaan ini yang berhasil. Nah, percobaan yang berhasil ini adalah, jadi si pengelola rumah sakit ini menyadari bahwa soft drink itu dekat sama meja kasir. Sedangkan air putih itu letaknya jauh dari meja kasir, di ujung raknya. Ya. Sehingga orang habis beli makan, ngambil minumnya lebih gampang yang soft drink kan, karena dekat meja kasir sambil bayar. Yang air mineralnya jauh, dia mesti jalan lagi. Nah, itu yang membuat akhirnya pengelola rumah sakit berpikir jangan-jangan ini nih. Lalu ditukar. Yang di meja kasir akhirnya yang
air mineral, yang soft drinknya itu yang di ujung. Itu dilakukan selama 6 bulan, ya, lalu minta report lagi dari pengelola kantin. Nah, itu dapat laporan bahwa penjualan soft drink turun 11% dan penjualan air mineral naik 25%. Ya, yang akhirnya ketuker. Iya. Nah, dari sono disimpulkan apa? Bahwa ya logikanya gini, pengunjung rumah sakit pasti tahu, semua orang pasti tahu lah, air mineral lebih sehat daripada soft drink. Pasti tahu, gitu. Tapi kenapa semuanya lebih pilih minum soft drink daripada air mineral? Pertama, pasti secara lidah lebih enak. Kedua, lebih mudah. Ya, untuk ngambil air mineral itu perlu tanda kutip self control kan, dia perlu effort, perlu paksain diri untuk udah nyampe meja kasir, gue mesti jalan lagi ke sono. Nah, di switch dengan demikian justru butuh effort untuk ngambil soft drink gitu. Jadi akhirnya kita simpulkan bahwa kalau mau bikin habits itu self control oke lah, pasti ada peran, tapi perannya nggak gede-gede amat. Jauh lebih gede peran dari lingkungan. Pengkondisian itu ya. Jadi dikondisikan supaya kita lebih mudah melakukannya. Betul. Sesimpel itu ya. Sebenarnya simpel ya. Yang aku jadi teringat loh, kalau kita ke minimarket letaknya apa namanya, air mineral itu di bawah loh. Oh iya benar. Supaya orang lebih beli yang nilai jualnya lebih tinggi. Yang paling dikasih mahal kan yang taruh di coklat. yang high level kita. Kinder Joy. Kinder Joy baru ini biar anak-anak ini ya nggak usah repot-repot tinggal ngambil. Aduh. Emang gitu tujuannya. Sesimpel itu doang. Sesimpel hal-hal kecil yang simple, udah hal kecil and then sederhana. Itu yang justru membantu kita untuk membentuk habits kita ya. Berarti itu kan berlaku dengan buruk atau mau habit buruk atau habit baik dong. Bener banget. Wow. Simple kan? Kalau mau berhenti ngemil sore-sore, jangan stok cemilan di rumah. Simple. Wow. Jadi dulu kita pas lagi kecil belajar gosok gigi mulai dari odol yang rasa-rasa ya. Oh iya, biar seneng gosok gigi dulu kan. Biar seneng sama sikat gigi. Oh, pilih sikat giginya mau yang gambar apa gitu ya. Yes. Iya juga ya. Kita tahu urutan mandi gitu. Itu jadi bawah sadar loh. Kita tahu keramas dulu baru sabunan. Udah nggak perlu import lagi buat itu. Nah, udah nggak butuh self control kan kalau udah jadi habit. Iya, betul. Kayak Miss Ayla itu nggak mungkin lupa nggak pakai kacamata atau lepas kacamata sebelum tidur. Waduh, nggak enak, udah nggak enak rasanya kan? Iya benar. Aduh, keren banget ya. Hal kecil doang loh, gitu bikin membuka mata dan pikiran saya nih, wawasan saya jadi terbuka gitu. Padahal sebenarnya kita udah tahu ya, udah banyak artikelnya mungkin kita baca atau mungkin di feed atau story Instagram kita udah baca gitu. Cuman dengan penjelasan yang lebih dalam lagi, detail lagi, kita jadi makin ngerti lagi cara kerja diri kita gitu, otak kita, diri kita gitu. Dan ternyata nggak sulit cara kerjanya gitu. Cuman kita naro kita kondisikan lingkungan kita supaya akhirnya terjadi. Aduh ya ampun, kenapa susah-susah ya, dari dulu mikirnya terlalu jauh ternyata saya mikirnya. Pak Garvin, tapi tadi ya Pak, bicara mengenai konsistensi nih, maintain. Ada orang yang 6 bulan, 1 tahun kita udah lakuin nih, udah berhasil banget nih ya gitu ya. Nah apa sih indikatornya kayak kita tuh udah, kita udah berhasil lakuin ini, kan tadi udah otomatis ya tandanya ya gitu. Tapi tadi kan bisa nih balik ke yang sebelumnya gitu. Ada nggak sih indikator yang benar-benar membuat kita tuh sadar bahwa ini udah berhasil, jadi apapun yang terjadi gitu, trigger apapun nggak akan membuat kita kembali sama old habit kita, atau sama sekali nggak bisa harus terus maintain seperti itu? Itu terjadi ketika kalau kita menyadari kita udah nggak butuh effort lagi untuk melakukan itu. Ya, kayak misalnya mungkin ketika kita pertama kali belajar gosok gigi kan masih effort banget ya waktu masih kecil ya. Terus lama-lama kita udah nggak butuh effort kan. Nah itu artinya udah terjadi habits dan kecil kemungkinannya untuk tergantikan dengan yang lain. Bisa nggak tergantikan? Bisa. Kalau ada yang lebih enak, lebih praktis, ya itu bisa tergantikan. Gitu. Tapi kalau itu lebih kuat. Ini sikat gigiin orang. Enggak, lebih enak sirih. Sirih. Ini nggak ngerti kali ya. Ini mungkin anak-anak muda nggak ngerti kali ya. Nyirih. Itu nenek-nenek. Iya, makanya aduh jadul banget sih joke saya. Tapi itu dipakai loh sama salah satu merek pasta gigi ya. Ya, enak.
Iya, dia bikin biar kita mau sikat gigi itu rasa min itu kan nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Iya Min itu benar. bikin biar ada sensasi habis Benar. gosok gigi itu fresh. Itu tujuannya. Iya benar. Apa yang enak dan gak enak, dan itu preferensi orang beda-beda gitu kan. Benar. Iya benar. Nah, indikatornya apa Pak? Bahwa Apa tuh? saya akhirnya sudah berhasil membentuk habit baru yang baik misalnya gitu. Itu ketika kita udah merasa nggak usah effort pun kita akan melakukan itu. Kita melakukan itu tanpa effort lagi. Dan tidak ada rasa terbebani mungkin kali ya Pak? Ya. Nah kalau Bapak nih tadi balik lagi ke masak Pak, masak dan bawa makanan, bawa bekal gitu. Itu apa Pak rasanya Pak? Udah nggak ada effort apa tetap butuh effort? Effort itu cuma dibangun pagi. Bangun pagi ya? Enggak. Nah, kan banyak orang tuh suka kalau saya post misalnya makanan ya yang saya masak sendiri, banyak yang suka komen tuh kayak ribet banget. Misalnya saya kalau lagi giling bumbu sendiri gitu, saya minum kopi aja bijinya giling sendiri. Gitu. Luar biasa. Kirain dari kebun ya? Ambil. Oh, enggak. Kalau nggak salah bekalnya hari ini soto nih. Iya, saya bikin soto. Iya, benar. Bikin Mana nih kita lihat nih. Luar biasa. Luar biasa. Nah itu gimana tuh Pak? Jadi simple sih sebenarnya. Saya itu kan dibilang picky antara iya dan enggak ya. Sebenarnya saya itu bisa makan apa aja. Ya nasi dikasih telur dadar atau tahu goreng pun bisa. Gitu nggak nolak. Tapi itu saya mikirnya kalau saya bisa makan lebih enak, kenapa saya nggak makan lebih enak? Gitu mikirnya. Gitu. Jadi saya pikir saya kalau makannya beli gitu, kadang komponennya nggak bisa saya kontrol. Saya bisa kontrol komponennya. Satu-satunya cara biar saya bisa kontrol komponennya adalah saya masak sendiri. Jadi saya tahu yang lagi saya makan tuh bumbunya apa, isinya apa, sehingga saya lebih mudah kontrol. Nah sebenarnya tujuannya itu aja. Gitu. Itu jadi habit juga. Awalnya enggak kan, dulunya saya nggak pernah. Gitu. SMA mah enggak gitu. Kuliah juga S1 enggak. Tapi kenapa itu jadi habit? Awalnya ini kan sekarang bikin soto ayam dengan nasi ulam gitu, ayam panggang misalnya. Kalau dulu tuh bikinnya simpel, saya bawa nasi telur dadar, tumis brokoli, nasi tahu goreng, tumis toge. Ya. Itu yang gampang dulu tuh. Tumis-tumisan dulu. Yang penting udah gampang. Nah udah tinggal berjalan gitu aja. Tinggal upgrade aja lagi, lama-lama pengen lebih enak lagi. Iya sih. Yang beli ke pasar siapa Pak? Nitip nyokap kalau itu. Oh iya. Ntar kalau mungkin suatu saat sudah berkeluarga, berarti mesti ada waktu tuh weekend khusus beli itu. Beli mana buat seminggu. Yang nyuci perabotan siapa? Sendiri dong, sendiri. Wah luar biasa. Nah itu sebenarnya kan yang bikin akhirnya males juga kan sebenarnya mulai dari, kalau saya pribadi ya mulai dari belanjanya, persiapan, nyianginnya, menyiangi sayur-sayuran itu. Ya. Mungkin nggak cuma sayuran ya, mungkin cabenya mesti diapain, dipotong atau diulek misalnya begitu. Lalu ya bumbu-bumbu yang lain, bumbu-bumbu dapur yang lainnya. Nah terakhir adalah nyuci perabotannya, betul. Berarti memang mungkin karena itu sudah jadi kebiasaan Pak Garvin dan itu jadi satu, tidak ada rasa beban ya, tidak terbebani ya. Nah setelah kita terbentuk nih habit barunya, kita bisa gak sih untuk kasih self reward gitu buat diri kita sendiri ya? Atau apa bilangnya ya, penghargaan ya, reward gitu, karena kita akhirnya udah berhasil nih bikin habit baru. Misalnya tadi balik lagi deh, kita ngomonginnya ke gym deh, akhirnya kita berhasil, atau nggak usah ke gym, kita berhasil tiap hari jalan pagi aja atau lari pagi aja, atau ya lari lah pokoknya olahraga gitu. Atau jangan-jangan reward ini cuma alasan aja supaya kita bisa nge-reward diri sendiri gitu. Misalnya reward saya adalah kalau saya berhasil dalam 1 minggu bisa 3 kali olahraga gitu ya, reward saya adalah saya misalnya makan enak gitu, atau makan yang luar biasa gitu banyaknya gitu. Kan udah 3 kali olahraga, jadi ini dong sekarang rewardnya makan apa aja, nggak peduli sehat atau nggak sehat lah, pokoknya begitu. Perlu nggak reward itu? Nah, apakah self reward itu perlu dalam proses membentuk sebuah habit baru? Atau jangan-jangan cuma jadi alasan saja supaya bisa mendapatkan hal-hal yang kita inginkan? Jangan lewatkan part terakhir dari episode ini. See you!